Halo semuanya. Di Indonesia sekarang sedang carut marut soal apakah UN akan diberlakukan kembali, apakah kurikulum merdeka itu tidak efektif, dan segala keruwetan pendidikan yang lainnya. Kok saya jadi kepengen sekedar sharing saja, siapa tahu membantu. Kebetulan saya tidak tinggal di Indonesia, saya tinggal di New Zealand. Jadi jauh, seakan-akan saya pengen menyumbang pemikiran, tetapi gimana caranya saya ya mungkin dengan membuat video ini harapannya nanti akan ada yang terinspirasi, tercerahkan, atau tergelitik untuk belajar lagi. Mungkin tidak langsung percaya saya, tetapi belajar lagi tentang apa pendidikan dan bagaimana menjawab kerumitan masalah yang sekarang ada di Indonesia, terutama kepada para orang tua yang mungkin sedang menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar maupun menengah ya. Tentang perlu UN apa enggak sih? Terus bagaimana nasib anak saya nanti sebagai anak Indonesia? Oke, tidak usah panjang-panjang. Yang jelas pendidikan itu, teman-teman, sebenarnya adalah serangkaian proses belajar. Nah, mungkin definisi ini dasar ya. Dasar. Jadi kalau misalkan kita bilang bahwa pendidikan tentara, oh berarti di situ ada serangkaian proses belajar, mulai belajar menembak mungkin, mengintai mungkin, menyusun strategi mungkin, mengendap-endap, dan ketika seseorang itu bisa menguasai proses-proses belajar ini, kapasitas namanya itu ya, nanti kalau sudah selesai dikuasai, jadi kemampuannya itu disebut kapasitas. Ketika seseorang itu sudah menguasai seluruh rangkaian kemampuan tersebut, dia lulus dalam proses pendidikan tersebut. Itu kalau pendidikan tentara, kalau pendidikan yang formal namanya ya, pendidikan. Terus bagaimana dengan kalau orang tua, kalau pendidikan yang di rumah gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Ini kita akan bicara kembali ke masa lalu, ketika manusia itu masih seperti primitif seperti itu. Nah, pada saat manusia primitif seperti itu, manusia sebagai salah satu makhluk hidup, layaknya seperti makhluk hidup yang lain tentu saja, ingin berusaha mempertahankan kehidupan anaknya. Untuk apa? Untuk nalurinya, untuk memuaskan nalurinya, meneruskan generasinya, meneruskan spesiesnya. Jadi orang tua manusia itu berusaha mengajarkan, mendidik anaknya untuk mampu bertahan hidup. Ada saat dia menjadi tumbuh dewasa, lahir dan tumbuh dewasa. Oleh karenanya mereka ini akan diajarkan serangkaian kemampuan-kemampuan yang menurut orang tuanya sudah cukup relevan membawa dirinya untuk berhasil hidup menjadi seperti dewasa seperti sekarang ini. Nah, maka anak-anak itu nanti akan diserupakan dengan orang tua kemampuannya. Kalau teman-teman mau lihat di alam liar ya, misalkan seekor citah atau seekor harimau, anaknya akan diajarkan cara mengendap-endap, menerkam, merobek-robek mangsanya, dan kemudian memakannya agar hidupnya berlangsung, agar dia terus bertahan hidup. Tapi ini akan beda dengan mungkin citah atau harimau yang hidup di penangkaran. Mungkin orang tuanya lebih sering terlihat oleh anaknya itu menanti penjaga penangkaran untuk membawakan makanannya. Maka si anak akan lebih belajar cara bagaimana bersikap agar si penjaga pakan ini memberi makan dia gitu. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana orang tuanya akan mengajarkan anaknya cara yang relevan untuk menjaga hidupnya di suatu tempat tertentu, suatu konteks tertentu.
kambing yang akan hidup di gunung akan mengajarkan pada anak-anaknya itu cara bertahan hidup yang berbeda dengan kambing yang tinggal di laut. Seperti itu. Makanannya beda, cara hidupnya beda, cara bertahan hidupnya beda. Kurang lebih seperti ini. Nah, serangkaian itulah yang nanti akan menentukan lulusnya dia. Ketika dia bertahan hidup berarti lulus dong. Seperti si kambing tadi yang sudah lolos bertahan hidup di pantai, maka dia akan disebut kambing pantai. Demikian pula dengan kambing yang bertahan hidup di gunung, namanya kambing gunung. Nah, itulah rangkaian pendidikan yang natural di alam semesta. Demikian pula dengan manusia. Kalau manusia bagaimana? Ya, umumnya ketika orang tuanya misalkan petani mengajarkan anaknya bagaimana cara bertani. Orang tua yang biasa jualan mie ayam misalkan seperti itu akan mengajarkan anaknya saya berjualan mie ayam. Demikian seterusnya. Nah, itu yang aslinya. Terus bagaimana ketika kok sekarang ada petani yang suruh anaknya untuk kuliah? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih jauh ke sana ya, tahan dulu pertanyaan itu. Tetapi kita kemudian ketika tadi udah membahas pendidikan versi natural, sekarang kita akan yang nggak natural seperti apa. Nah, pendidikan yang tidak natural itu bersifat sistematik. Pendidikan yang sudah di-engineer, sudah di-desain. Ya, untuk apa? Tujuannya bukan lagi untuk mempertahankan hidup per orang, satu orang si anak, tapi tujuannya adalah mempertahankan hidup dari sebuah kelompok manusia. Misalkan pendidikan formal di sebuah negara. Seharusnya pendidikan formal di sebuah negara itu mendidik anak-anak manusia yang ada di dalam negara itu untuk menjadi seseorang yang berfungsi sebagai manusia yang efektif dan bisa mensupport atau mendukung cita-cita dan tujuan nasional. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang disebut pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu kadang-kadang agak bertabrakan dengan pendidikan yang natural tadi, karena kadang-kadang kalau di pendidikan formal kan tujuan kelompok ya ini ya. Jadi kadang-kadang ada manusia yang dianggap tidak potensial atau tidak produktif nanti akan disingkirkan atau tersingkir dengan sendirinya seperti itu. Nah, ini tujuan pendidikan formal. Nah, ketika kita membahas tujuan pendidikan formal, nah berarti sistem pendidikan namanya. Nah, sistem pendidikan, nah seperti yang terjadi di Indonesia sekarang itu sistem pendidikan. Loh, sekarang itu apakah sistem pendidikan itu kok kadang-kadang ada UN apa-apa? Ya, sebentar. Nanti kita akan bahas ke sana. Sekarang kita mau diskusikan dulu sebenarnya soal bagaimana sih membuat sekelompok manusia atau anak-anak manusia di dalam sebuah bangsa ini mampu mendukung cita-cita dan tujuan bersama. Caranya gimana kira-kira? Ingat tadi ada pendidikan, ya intinya rangkaian belajar. Nah, pendidikan menjadi manusia yang dapat menyokong cita-cita nasional. Ya, pertama tentu saja manusia itu tujuannya ada dua dalam pendidikan formal, menjadi manusia yang efektif untuk melayani dirinya sendiri. Manusia yang effective human being. Ya, jadi dia bisa makan sendiri, dia bisa mandiri, dia bisa berkehidupan sosial seperti itu, tidak menjadi antisosial, tidak membebani orang lain seperti itu. Itu fungsi pertama. Fungsi selanjutnya adalah menjadi bagian dari sistem masyarakat secara kompleks. Dan di dalam sistem masyarakat yang kompleks itu saya pengen teman-teman membayangkan itu layaknya mesin. Di sana ada part-part mesinnya, ada bagian-bagian mesinnya yang spesifik. Nah, setiap mesin itu bekerja berbeda-beda nih. Ada skrupnya misalkan seperti itu, ada
gearnya, ada mesinnya seperti itu. Nah, itu berjalan bersama-sama dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita analogikan ke manusia itu bagaimana? Nah, manusia itu dalam pendidikan formal itu selain disiapkan menjadi diri sendiri tadi, functional human being atau effective human being yang tidak merepotkan orang lain dan tidak membahayakan atau melukai orang lain, dia juga disiapkan menjadi bagian yang spesifik di dalam masyarakat. Nah, di dalam pelajaran kita pengaplikasiannya seperti apa? Nah, pengaplikasiannya yang pertama tadi sebenarnya manusia yang efektif itu apa? Ya dia diajarkan menjadi manusia, diajarkan menjadi bagian dari masyarakat dan punya kemampuan menjadi masyarakat. Contoh, ini ya sederhana ya, seperti ngantri. Nah, memiliki kemampuan untuk mengantri, ya jangan dianggap kemampuan ngantri itu gampang ya. Kalau nggak diajari, tidak tahu caranya ya tidak bisa seperti itu. Kadang ada yang bisa melihat dan langsung bisa meniru, tapi tidak semua anak juga mampu seperti itu. Apalagi mengolah kesabaran, apalagi kemudian punya etika yang benar seperti itu. Kemudian tahu peraturan lalu lintas, tidak korupsi dan lain sebagainya. Itulah functional human being. Itu mungkin yang dalam bahasa Indonesia sering disebut-sebut sebagai karakter ya. Itu kan definisi yang saya kurang tahu juga secara pasti maksudnya apa karakter itu. Tapi mungkin maksudnya seperti itu ya. Seseorang yang mampu menjadi warga negara. Ini memiliki kemampuan berwarga negara dan mampu mendukung hidupnya sendiri seperti itu. Itu yang pertama tadi. Nah, pelajaran ini di mana? Pelajaran ini sebenarnya ada di banyaknya di PPKN ini, di kewarganegaraan, civic education. Ya, itu kemampuan kecil. Kalau miss, wah dia nanti bisa jadi orang yang nggak mampu bermasyarakat. Teman-teman sering lihat ada orang, wah punya mobil mewah, tapi tiba-tiba kacanya terbuka dan dia membuang sampah sembarangan. Ini salah satu contoh dia tidak memiliki kemampuan berwarga negara. Demikian pula dengan tiba-tiba ada kayak orang yang berpakaian keren gitu ya, kaya berarti kan, mampu dia sebenarnya secara ekonomi, tetapi tiba-tiba nyelonong antrian dan pengen didahulukan seperti itu. Itu bentuk dia tidak memiliki kemampuan berwarga negara. Itu yang pertama tadi, miss, gagal. Jadi pendidikan yang pertama itu gagal. Nah, ini idealnya disiapkan di usia dari 0 ya kan sampai menjelang usia remaja. Teman-teman bisa menebak ini kira-kira di TK, SD dan mungkin peralihan di SMP. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang menjadi bagian dari masyarakat spesifik. Nah, ini letaknya di mana nih? Ini apa sih? Nah, kemampuan spesifik ini contohnya langsung ya, itu adalah misalkan kita jadi dokter. Jadi dokter nggak ngawur dong, dia harus tahu matematika, dia harus bisa paham biologi, dia harus memiliki banyak hal yang detail sekali. Karena saking banyaknya itu untuk menjadi dokter, maka ini dicicil nih semenjak dini. Maka ini yang disebut pelajaran mulai dari akademik itu. Kemampuan-kemampuan membaca, menulis, kemudian matematika, fisika, kimia, biologi ini diajarkan sampai nanti lebih sangat spesifik di universitas. Nah, setelah itu baru kemudian dia belajar di pendidikan yang lebih spesifik seperti bachelor, sarjana di S1, S2 dan S3 seterusnya, semakin mengerucut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah UNAS itu masih diperlukan atau tidak? Nah, jawabannya kita lihat bersama dari dua ulasan tadi. Masalah-masa lalu adalah di mana pendidikan di Indonesia seringkali membunuh potensi siswa dengan mensimplifikasi, menyederhanakan kemampuan UNAS itu hanya di matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau tidak salah seperti itu. Sedangkan
sebenarnya potensi manusia itu banyak sekali. Ada kesenian, ada olahraga dan lain sebagainya, tidak terhingga ya. Dan akhirnya karena anak-anak cenderung fokus untuk lulus dari pendidikan sebelumnya seperti itu, maka dia fokus hanya belajar 3 itu dan mengabaikan yang lain. Bahkan tidak dianggap sama sekali oleh sekolahan. Masalahnya seperti itu. Bahkan teman-teman tahu sendiri kalau kadang-kadang pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya, hal-hal yang sebenarnya sangat krusial untuk membentuk karakter tadi atau kemampuan berwarga negara tadi, itu akhirnya terlewatkan atau terabaikan. Nah, pertanyaannya sekarang UNAS itu jadi perlu nggak sih? Nah, sebenarnya teman-teman, jawaban gampangnya adalah UNAS itu perlu, akan tetapi di tingkat tertentu. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah menjadi spesifik ya, misalkan sudah belajar matematika, biologi, fisika, kimia, kemudian mau dinobatkan untuk lulus atau menempuh pendidikan lebih lanjut ke jenjang yang lebih spesifik, misalkan jadi dokter tadi, dia harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang wajib dimiliki. Misalkan bisa baca, ya, bisa menulis matematika, skripsi dan lain sebagainya. Kalau di negara maju seperti New Zealand, itu biasanya tidak disebut ujian nasional dengan matematika, fisika, kimia, tidak. Tapi disebut SAT, Standardized Aptitude Test, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah tes kemampuan akademik yang distandarkan. Nah, jadi anak-anak itu harus memiliki itu. Misalkan kemampuan TOEFL, bahasanya ya, atau bisa bahasa itu tidak sekedar bahasa ngomong ya, tapi juga bisa menulis, bisa membaca data, menginterpretasikan data. Seperti itu kemampuan pertama. Yang kedua tentu saja kemampuan analitik, untuk menganalisis sebuah problematika atau menganalisis sebuah fenomena seperti itu. Nah, nantinya kemampuan ini adalah prasyarat untuk menempuh pendidikan tinggi. Kalau enggak ya kasihan anaknya, nanti nggak bisa ngerjain skripsi, nggak bisa menulis tugas akhir, bingung ketika membuat tugas-tugas dosennya, kan kasihan anaknya juga. Karena tidak semua anak itu sebenarnya berminat untuk melihat berminat untuk jenjang yang lebih tinggi, menjadi bagian yang spesifik itu tidak perlu. Dan terus tidak ada yang jadi tukang sampah, nanti tidak ada yang jadi tukang sopir bis, tidak ada. Ya perlu juga itu, tidak semuanya orang memang harus kuliah. Tetapi yang distandarkan tadi sekali lagi sebenarnya adalah ketika anak berusaha menempuh pendidikan tinggi dengan kemampuan tertentu yang harus dimiliki. Ingat, sedangkan yang pendidikan dasar dan menengah, sebenarnya yang menurut kami, kalau di negara maju seperti New Zealand, itu tidak diteskan ya, tidak ada ujian nasional, tapi lebih ke dipastikan bahwa kemampuan-kemampuan tadi itu disajikan. Jadi misalkan PPKN, olahraga, kesenian itu semuanya disajikan oleh sekolah. Jadi yang dites mungkin ya, yang dites itu bukan anaknya, tetapi sekolahannya dipastikan atau dievaluasi apakah sekolahnya itu bisa menyajikannya tidak dengan standar tertentu. Masalah anaknya kemudian belajarnya sampai berapa, seberapa, itu diperserahkan kembali ke masing-masing. Itu ketika di pendidikan menengah, dasar dan menengah, maaf. Ya seperti itu. Sedangkan pendidikan tinggi itu kemudian sudah ada batasan. Jadi batasan kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa menempuh, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa ketika di Indonesia ada carut marut, tidak usah distandarkan. Wah,
Nah, nanti sampai kuliah, sampai SMA itu tidak ada standarnya, ya bingung loh. Karena harus ada sebuah dokumen yang atau penanggung jawab yang memastikan bahwa seseorang itu memiliki kapasitas untuk menjadi bagian tertentu yang sangat spesifik dalam masyarakat. Kalau tidak, siapa yang bertanggung jawab? Misalkan dia jadi dokter, teman-teman, kurikulumnya menjadi dokter itu isinya apa aja? Nah, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Gimana kalau nanti misalkan praktek dan kemudian ada orang yang mati atau ada orang yang tidak sembuh gara-gara diobati oleh dia? Ya kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus spesifik, harus ada pertanggungjawabannya kalau di wilayah itu ya, di level yang sangat spesifik. Tetapi untuk penyelenggaraan mulai dari menjadi manusia, menjadi bagian secara umum kemampuan berwarga negara, itu yang harus dipastikan adalah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan adalah menyelenggarakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau video ini banyak yang bertanya, pengen tahu lebih jauh, pengen diskusi lebih lanjut, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Demikian dulu. Semoga membantu, memberikan sedikit kejelasan dan inspirasi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.